Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning, good afternoon, and good evening everyone. Let me introduce myself. My name is Nadira Sakifah Hatami, but people usually call me Tami. I'm 14 years old atau sedang menjenjang kelas 2 SMP. Aku bersekolah di SMP yang bernama Quranic Leaderpreneur Muhajirin Islamic Boarding School. And today, aku akan menceritakan dan mereview sebuah buku karya Terelie yang berjudul Tentang Kamu yang diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2016. Cerita dimulai dari seorang pria bernama Zaman Zulkarnain yang berusia 30 tahun dan telah menyelesaikan kuliahnya Universitas Oxford selama 6 tahun di London, Inggris. Kemudian bekerja sebagai firma hukum besar. Awal dari semua cerita ini dikarenakan Zaman diberikan tugas oleh sebuah perusahaan firma hukum yang bernama Thomson & Co. Yakni mencari siapa pemilik yang berhak mendapatkan hak waris dari seorang wanita asal Indonesia yang telah meninggal di panti jompo di sekitaran Paris yang bernama Sriningsih dan telah meninggalkan harta warisan sebesar 1 miliar pound sterling atau setara dengan 19 triliun rupiah. Sebelum Zaman berkelana, ia mengunjungi panti jompo di Paris, yakni tempat terakhirnya Sriningsih untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk mengenai beliau. Dan beberapa saat kemudian, ia bertemu dengan petugas panti jompo yang bernama Aime, yang memberikan buku hariannya Sriningsih kepada Zaman, yang akan mempermudah perjalanan Zaman ke depannya. Perjalanan Zaman dimulai, yaitu pergi ke tempat dilahirkannya Sriningsih, yang berada di Pulau Bumin, di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ia memiliki kedua orang tua, yang bernama Nugroho dan Rahayu. Namun sayangnya, kedua orang tuanya telah meninggal. Rahayu, ibunya, meninggal ketika sedang melahirkan. Dan Nugroho, ayahnya, menghilang tenggelam di laut tanpa kabar. Kemudian Sriningsih diasuh oleh ibu tirinya atau istri keduanya Nugroho setelah Rahayu meninggal, yang sangat menguras kesabaran Sriningsih, yang menjadikan Sriningsih tumbuh menjadi wanita kuat, sabar dalam menghadapi sesuatu. Selama beberapa tahun kemudian, Sriningsih berpindah dari Pulau Bumin ke pesantren yang berada di Pulau Jawa, yakni Surakarta. Ia menemukan orang-orang baru dan memiliki sahabat. Tapi ternyata kehidupan Sriningsih tidak berjalan semulus yang dibayangkan. Ada pengkhianatan, ujian, dan semua yang dilalui Sriningsih ia jadikan pelajaran. Setelah Sriningsih lulus, ia merantau pergi ke Jakarta untuk bekerja. Awalnya, ia bekerja hanya sebatas di gerobak nasi goreng. Tetapi ia berkembang seperti awalnya ia hanya memilih 1 gerobak nasi goreng, kemudian menjadi 2, 3, dan seterusnya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia menjual semua gerobak nasi gorengnya untuk melanjutkan usahanya menjadi rental mobil. Dan beberapa saat kemudian atau beberapa waktu kemudian, ketika ia telah memiliki tempat rental mobilnya sendiri, ada suatu kejadian yang menimpa dirinya, yaitu tempat rental mobilnya Sriningsih dibakar hangus oleh kejadian malari malam petaka 15 Januari yang terjadi pada 1974. 2 bulan kemudian, Sriningsih ditawari oleh pelanggan setia rental mobilnya untuk bekerja di sebuah pabrik sabun sebagai pengawas. Setelah hampir 3 tahun ia bekerja di tempat pabrik sabun tersebut, Sriningsih membeli lahan kosong untuk mendirikan sebuah perusahaan sabun sendiri yang bermerek Sabun Rahayu. Setelah menjalankan usaha tersebut, beberapa tahun kemudian Sriningsih menjual pabrik tersebut dan menukarkannya dengan saham. Dikarenakan suatu konflik yang berhubungan dengan masa lalunya yang membuat Sriningsih berpindah tanpa aba-aba ke London. Sesampainya di London, ia pergi mencari wilayah yang penduduknya rata-rata orang Muslim.
setelah ia menemui dan menempati wilayah tersebut, yaitu di apartemen unit 801. Ia mulai mencari pekerjaan yang berakhir di Victoria Bus Station, yang berawal bekerja sebagai cleaning service, kemudian menjadi sopir. Setelah ia lama bekerja di tempat tersebut, ketika ia sedang bekerja, ia menemui seseorang yang tingkah lakunya aneh. I mean, every day, setiap jam 7 pagi lebih 30 menit, waktu dan rute yang sama, Skriningsih selalu berpapasan dengan orang tersebut. Dan anehnya, orang tersebut selalu menyempatkan waktunya untuk berbincang selama 5 menit dengan Skriningsih. It's weird, right? Like, kok bisa gitu? Dan orang itu bernama Hakan Karim, yang kemudian akan menjadi salah satu bagian dari potongan hidup di kisah Skriningsih di masa depan. Di penghujung episode, Zaman terpikirkan untuk menghubungi sahabatnya Skriningsih yang bernama Nur Aini, sahabatnya ketika di masa pesantren, untuk menanyakan apakah Nur Aini telah menerima surat titipan wasiat dari Skriningsih saat Skriningsih di Paris. Dan ternyata surat tersebut telah dititipkan oleh Nur Aini kepada Zaman di dalam kotak kayu jati, yang selama ini terselip di bawah surat-surat kehidupannya Skriningsih. Dan kotak kayu jati tersebut selama ini dibawa oleh Zaman kemanapun ia pergi. Dan benar saja, surat yang terselip tersebut adalah surat yang dicari oleh Zaman selama ini, yaitu wasiat terakhirnya Skriningsih. So, pesan yang bisa kita dapatkan dari buku tersebut adalah kita harus belajar menerima pahitnya kehidupan, bersabar dalam menghadapi sesuatu atau apapun itu, dan terus berjuang dan berusaha pantang menyerah dalam meraih sebuah mimpi. Jadi, itu tadi sedikit review buku Terelie yang banyak mengajarkan kita tentang perjuangan hidup. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan sampai akhir. Maaf jika ada perkataan yang kurang pas, salah, atau penjelasan yang kurang lengkap. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua bahwa setiap orang itu sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.